Jadi buat gambaran umum dari studi kasus kelompok 7 itu tentang PT Poultry Nusa Indonesia. Jadi PT Poultry Indonesia ini merupakan perusahaan yang mengelola rantai pasok daging ayam secara terintegrasi dari hulu ke hilir atau farm to fork. Jadi perusahaan ini mengoperasikan seluruh proses dari produksi bibit, kemudian pembesaran, terus sampai pemotongan, kemudian processing hingga distribusi akhir. Nah, alur rantai pasok itunya sendiri, jadi mungkin di sini saya jelaskan komponennya secara umum terlebih dahulu. Jadi yang pertama di sini itu ada dog production atau di sini source dognya. Nah, source dog ini buat produksi day old chick, yaitu anak ayam yang umurnya 1 hari. Kemudian arrivalnya itu dia setiap 24 jam. Jadi setiap waktu kita habis run, kita nunggu selama 24 jam, setiap 24 jam sekali baru dia bakal ngalir ke sini, ke delay, bukan delay maksudnya, ya delay growing. Di sini artinya itu pembesaran ayam di peternakannya. Nah, kalau 24 jam sekali misalkan satu ayam, berarti setiap 24 jam masuk ke delay growingnya ini. Berarti kalau misalkan 48 jam berarti dia masuk 2 ayam. Itu aja dia siklusnya. Nah, kalau di delay growing ini dia selama 30 hari. Nah, kemudian di sini ada slaughterhouse-nya atau proses pemotongan ayam. Nah, slaughterhouse ini dia punya select output. Dia punya 2 proses. Dia ada 2 lain, ada produksi SH1 atau service slaughter 01 sama 02. Nah, ini tuh produksinya selama 1,5 jam. Kemudian di sini ada Q processing, kemudian dia masuk ke service deboning atau dia itu pemisahan tulang dan pemotongan bagian tulangnya, pemakan bagian dagingnya. Nah, di sini nggak terlalu lama, di sini dia memakan waktu sekitar 3 menitan. Terus di sini ada cold storage-nya. Nah, cold storage ini penyimpanan dalam suhu dingin sebelum didistribusi. Jadi setelah proses bibit ayam, kemudian pertumbuhan atau pembesaran, kemudian habis pembesaran dia itu proses pemotongan, kemudian pemisahan tulang dan pemotongan bagian daging, kemudian dia masuk ke tahap penyimpanan dalam suhu dingin atau cold storage-nya di sini. Nah, untuk cold storage-nya ini dia lumayan lama waktunya, itu sekitar 1 sampai 3 hari. Nah, kemudian di sini baru didistribusi kemudian masuk ke customer. Nah, itu untuk penjelasan umum tentang komponennya. Kemudian permasalahan yang dihadapi ini, pertama untuk bottleneck di slaughterhouse-nya ini, kondisi yang saat ini yang ada di laporan itu, yang ada di masalahnya itu memakan waktu menunggu selama kurang lebih 6 jam. Nah, dampaknya ayam menunggu terlalu lama dan kualitas akan menurun. Kemudian utilisasi tidak seimbang. Nah, ini untuk SH1 dan SH2-nya itu tidak seimbang. Yang sebelumnya itu di masalah itu dia SH1-nya itu sekitar 90%, kemudian SH2-nya itu sekitar 60%. Nah, dampaknya itu SH1 akan overload dan SH2 akan under utilize. Kemudian wash rate-nya tinggi. Jadi wash rate-nya itu sekitar 7%. Nah, target kita akan menjadikan 3%. Jadi produk yang rusak terbuang karena time out di antrian. Nah, jadi tujuan simulasi kita itu pertama menurunkan waiting time-nya dari 6 jam kita turunin jadi kurang lebih 4 jam. Kemudian menyeimbangkan utilisasinya kedua lain. Ini utilisasi kedua lainnya itu menjadi 75 atau 85% atau yang seimbang. Kemudian menurunkan waste rate-nya dari 7% sampai kurang lebih 3%. Kemudian meningkatkan service level menjadi 98%. Nah, untuk disclaimer dulu, jadi perbedaan antara simulasi dan realita. Jadi model simulasi ini adalah proses penyederhanaan dari kondisi nyata di lapangan. Jadi perbedaannya kayak gini. Untuk entity ayam, kalau untuk di realitanya itu ada ribuan ekor ayam individu. Tapi kita pakai simulasi di AnyLogicnya itu pakai satu entity sekitar 100 ekor. Jadi kalau misalkan di realitanya itu satu entity itu sekitar ada ribuan ekor. Kalau misalkan di AnyLogic kita memakai sekitar 100 ekor. Kemudian alasan kenapa kita kayak gitu untuk menghemat memori dan mempercepat simulasi karena limitasi dari AnyLogic Play-nya ini. Kemudian detail prosesnya kayak di sini kayak service slaughter-nya, terus
Nah, ini itu buat kita fokus pada bottleneck-nya waktu total, bukan detail teknis per mesin. Kemudian yang di distribusi, nah routing komplek ke 3DC. Nah, tadinya di distribusi ini sebenarnya ada route kompleknya ke 3 customer. Jadi kalau misalkan di realitanya itu ada 3 customer, jadi penyasing customernya ada 3 di sini harusnya. Tapi di sini kita pakai satu aja. Jadi kita fokus pada studi pada area produksi selector house, bukan pada logistik hilirnya. Kemudian di sini resource-nya shift kerja karyawan, breakdown mesin, maintenance, jadi kapasitas service dan queue saja. Jadi kita menyederhanakan model untuk fokus pada flow materi utamanya. Dan walaupun ada beberapa penyederhanaan, tapi ini akan tetap valid karena tidak mengubah karakteristik sistem utama seperti bottleneck tetap terjadi di slaughterhouse, kemudian data ketidakseimbangan beban kerja antar line 1 dan line 2 tetap terlihat, kemudian solusi smart schedulingnya bekerja pada level logika antrian yang sama baik di simulasi maupun realita. Nah, kemudian komponen model simulasinya, di sini saya bakal jelasin rinci tentang komponen model simulasinya. Nah, pertama di sini ada source stock. Ini untuk membangkitkan bibit ayam yang sudah saya kasih tahu sebelumnya. Jadi dia itu membangkitkan bibit ayam. Nah, di sini kita bisa lihat parameternya. Parameternya itu di sini kita pakai inter-arrival time-nya 24 jam setiap hari. Artinya setiap hari ada satu batch dog yang dikirim ke farm. Jadi setiap 24 jam sekali ada satu batch entity yang dikirim ke sini, ke delay growing, ke farmnya ini. Kalau misalkan analogi di dunia nyatanya itu tempat penetesan telur, jadi mengirim bibit ayam setiap hari ke peternakan. Nah, kemudian di sini masuk ke delay growing. Ini itu fungsinya untuk mensimulasikan masa pembesaran ayam di peternakan atau masa pembesaran ayamnya. Jadi parameternya di sini kita pakai delay time-nya sekitar 35 hari. 35 hari nih. Sekitar 35 hari. Artinya ayam dibesarkan selama 35 hari sampai mencapai berat yang siap dipotong. Kemudian analogi di dunia nyatanya itu proses raising di kandang peternakan dengan pakan dan pemeliharaan yang cukup sehingga ayam itu bisa tumbuh besar dan dengan target 35 hari. Kemudian di sini masuk ke queue selector ini. Jadi ini tuh fungsinya buat antrian yang menunggu untuk diproses di slaughterhouse-nya. Nah, jadi ini tuh merupakan antrian ayam yang menunggu diproses. Kemudian untuk bottleneck utamanya itu panjang antrian di blok ini menunjukkan adanya masalah kapasitas. Jadi di permasalahan yang di studi kasus itu panjang antrian di blok slaughterhouse ini menunjukkan adanya masalah kapasitas. Ini adalah fokus utama analisis kita. Jadi analogi di dunia nyatanya area holding pen di mana ayam hidup menunggu giliran masuk ke line pemotongan. Kemudian masuk ke select line. Di sini kita pakai select output. Ini itu fungsinya untuk mengarahkan ayam ke salah satu dari dua line ini. Dua line selector host-nya ini berdasarkan kondisi atau logika tertentu. Pertama, logiknya itu routing sederhana misalkan semuanya masuk ke line 1. Jadi hasil utilisasinya bakal tidak seimbang. Kalau misalkan semua routingnya itu masuk ke line 1 semua, maka utilisasinya bakal tidak seimbang, bakal menghasilkan sekitar 90% versus 60%. Kemudian parameter skenario B-nya atau smart schedulingnya, kita menggunakan logic atau mengarahkan ke line yang lebih kosong berdasarkan queue size-nya. Jadi hasil utilisasinya akan seimbang. Atau analogi di dunia nyatanya itu supervisor yang menentukan ayam masuk ke menampung semua produk yang berhasil sampai ke customer. Jadi outputnya itu, nah ini tuh bisa dicepetin. Soalnya dia itu makan waktu sampai 1 tahun. Nah di sini kita bisa lihat di setiap source doc-nya itu dia terus nambah nih. Ini 1 batch sampai 32 batch, 36 batch, 37 batch. Nah ini itu untuk sync customer-nya, ini merupakan sync deliver. Dia menentukan jumlah yang bakal masuk atau yang bakal terkirim.
Nah, mungkin di sini kita cepetin aja nih. Nah, ini hasil akhirnya nih. Jadi untuk hasil akhirnya itu untuk ayam yang terkirim itu sekitar 298 dari 300. Nah, kemudian di sini merupakan masa pembesarannya. Nah, di sini ada select, ada ceknya di sini tuh. Ada dua line pertama ini SH1, ini SH2. Di SH1 ada sekitar 145, di SH2 sekitar 154. Kemudian masuk ke antrian proses. Nah, terus buat ngecek smart scheduling ini berhasil atau enggak, kita lihat hasil dari ininya nih. Nah, hasil dari SH1 sama SH2 ini dia seimbang. Nah, kita bisa lihat dia seimbang hasilnya. Nah, terus kita juga bisa lihat di garis ini garis di bawah ini dia stabil. Berarti antrian tidak terkendali dan tidak ada penumpukan. Nah, kemudian berarti hasil dari bottlenecknya ini garis stabil mendatar di posisi 0. Nah, kemudian kalau untuk grafik dari utilisasinya ini, untuk yang warna kuning dia SH-nya 0, kemudian SH2-nya juga 0. Berarti presentasi waktu lain sedang sibuk mengolah, kemudian presentasi waktu lain sedang sibuk mengolah juga. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini sama-sama 0. Berarti utilisasinya sama-sama seimbang 100%. Dibandingkan yang tadi yang ada di permasalahan itu, dia sekitar untuk SH1-nya itu sekitar 90% dan SH2-nya itu sekitar 60%. Berarti tidak seimbang dan menjadi permasalahan besar. Nah, mungkin itu aja yang bisa